warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Budian selalu mendoakan kalian dan keluarga kalian selalu dalam kesehatan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Anak-anakku yang super dan super keren, yuk, sudah dipersiapkan belum bukunya? Sudah dipersiapkan belum alat tulisnya? Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ayo yang masih mengantuk, yang belum semangat belajar, semangat, harus kita mulai di awal pembelajaran. Karena dengan semangat, kalian nanti akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran dari Budian. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Melalui video, siswa dapat menjelaskan sistem tanam paksa di Indonesia dengan benar. 2. Melalui video, siswa dapat menentukan arti kata melalui kamus dengan benar. 3. Melalui video, siswa dapat menjelaskan berbagai macam suku bangsa di Indonesia dengan benar. Baik anak-anak, kita mulai pembelajarannya. 1, 2, 3. Bu, apa sih arti dari sistem tanam paksa? Jadi begini anak-anak, pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos, sistem tanam paksa ini diberlakukan terutama untuk daerah-daerah di Jawa dan kemudian berkembang di daerah-daerah sekitar Pulau Jawa, termasuk di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat sendiri, sistem tanam paksa itu mulai berlaku tahun 1847. Jadi, bentuk dari sistem tanam paksanya adalah penduduk dipaksa untuk menanam kopi dan menyerahkannya kepada pemerintah kolonial Belanda. Dan ini juga terjadi di daerah Minahasa, Lampung, dan juga Palembang. Bahkan tidak hanya kopi, tapi ada juga lada. Namun, dalam pelaksanaan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bos ini, ternyata ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tentunya penyimpangan-penyimpangan ini sangat merugikan rakyat Indonesia. Nah, Budian akan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang telah meresahkan rakyat Indonesia pada saat itu. Penyimpangan-penyimpangan dalam sistem tanam paksa, yang pertama adalah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Yang kedua, rakyat fokus ke tanaman ekspor sehingga sawah tidak tergarap. Ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Keempat, waktu tanam paksa melebihi waktu tanam padi. 5. Kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan keenam, gagal panen menjadi tanggung jawab rakyat. Akibat dari sistem tanam paksa ini ternyata memberikan penderitaan yang berkepanjangan terhadap rakyat Indonesia. Akibat dari sistem tanam paksa, yang pertama adalah banyak tanah yang terbengkalai
Hal ini karena rakyat lebih fokus mengolah tanah-tanah ekspor daripada tanah-tanah persawahan yang seharusnya bisa menjadi pendapatan mereka. Yang kedua, rakyat semakin menderita. Yang ketiga, wabah penyakit semakin merajalela. Keempat, terjadi kelaparan di mana-mana. Dan yang kelima, rakyat harus mengungsi. Tahukah kamu, ternyata ada tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa ini. Beliau bernama Douwes Dekker atau dengan nama samarannya Multatuli. Di dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar, Douwes Dekker ini memberikan beberapa gagasan-gagasan bahwa kolonial Belanda seharusnya berterima kasih dengan Indonesia. Berterima kasih dalam hal apa? Yang pertama, pendidikan atau edukasi. Yang kedua, pengairan atau irigasi. Dan yang ketiga adalah memindahkan penduduk dari yang daerah padat ke daerah yang lebih sedikit penduduknya atau transmigrasi. Ya, kemudian ulangi ya. Jadi ada 3 gagasan dari Douwes Dekker: edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Itu harus kalian ingat-ingat. Nah, dari teks yang ada di buku paket kalian itu ada banyak sekali kata serapan atau kata dari luar negeri atau berbahasa Inggris yang kemudian menjadi kata di Indonesia. Di halaman 32 dalam buku paketmu telah dijelaskan bahwa jika kalian kesulitan mencari arti kata, maka kalian bisa minta bantuan kamus. Saat ini yang namanya kamus tidak hanya lagi berupa buku besar, tapi anak-anak bisa mendownload kamus online yang ada di Play Store atau kalian bisa mencarinya di internet ya anak-anak ya. Nah, langkah-langkah dalam mencari arti kata dalam kamus tentunya yang pertama kalian harus tahu dulu kata dasarnya. Setelah kalian tahu kata dasar dari kata itu, kalian urutkan sesuai urutan abjad untuk mencari artinya di dalam kamus. Nah, di dalam buku paket kalian sudah ada kata-kata yang bisa kalian cari artinya di kamus atau bahkan kalian bisa menambahkan sendiri. Kalian mencari kata sendiri dari bacaan, kemudian kalian cari artinya di kamus. Itulah contoh anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa menemukan sendiri, menganalisis sendiri, dan kemudian membuat simpulan sendiri. Dari penjelasan yang sudah Budian berikan, kita jadi tahu bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman budaya, suku, agama, ras, adat, dan sesuatu yang ada saat ini tentunya dimulai dari sesuatu di masa silam. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari sejarah sehingga kita bisa lebih menghargai kondisi kita saat ini. Tentunya yang pertama adalah dengan cara bersyukur. Bersyukur karena kita tidak lagi hidup dalam masa-masa penjajahan. Baik anak-anak, Budian akan sedikit ulas ya. Yang pertama Budian akan sedikit ulas tentang sistem tanam paksa. Ya, sistem tanam paksa itu dimulai di Pulau Jawa pada masa pemerintahan Van den Bosch. Nah, untuk mencari kamus, mencari arti dalam kamus itu kalian harus tahu dulu kata dasarnya ya. Setelah tahu kata dasar nanti baru diurutkan sesuai urutan abjad. Untuk suku bangsa, di Indonesia ada ribuan suku bangsa. Nah, karena kebetulan kita saat ini tinggalnya di Jawa, mungkin kita bisa menyebutkan sedikit suku yang ada di Jawa: Betawi, Sunda, Osing, dan masih ada yang lainnya. Baik anak-anak, sebelum Budian tutup pembelajaran pada hari ini, Budian tidak akan lelah untuk mengingatkan kalian agar mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tentunya juga harus mengurangi mobilitas. Jika tidak penting-penting sekali, lebih baik di rumah dan tidak perlu keluar dari rumah. Demikian materi dari Budian di hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.